Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya diberikan oleh Dirjen Oda cukup tebal, tapi saya hanya minta waktu nggak lebih dari 5-6 menit saja, supaya poin-poinnya saja. Yang pertama yang saya hormati Ketua PPATK yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ketua Bawaslu, yang saya hormati pimpinan DKPP, yang saya hormati Ketua KPU beserta anggota KPU dan Sekjen KPU, yang saya hormati teman-teman sekalian seluruh pimpinan dan anggota KPU dari 514 kabupaten kota yang hadir dan 34 provinsi yang hadir. Yang saya hormati Asisten Operasi Kapolri, yang saya hormati ada Ketua KPI, hadir juga Sekjen Bappenas, hadir juga nanti yang mewakili KPK, dan Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Yang pertama, atas nama pemerintah menyampaikan penghormatan apresiasi kepada jajaran KPU, mulai KPU pusat sampai daerah, sampai TPS, yang telah mampu melaksanakan konsolidasi demokrasi selama 5 tahun, yang dimulai dari pilkada serentak 3 periode, ditambah pileg dan pilpres. Dengan segala dinamika yang ada, teman-teman KPU pusat sampai di daerah mampu melaksanakan ini dengan baik dan secara profesional. Dinamikanya ada. Pak Arief itu sampai diancam segala, sampai diadukan ke polisi segala, sampai difitnah dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi kami menjamin, pemerintah menjamin bahwa PKPU, peraturan KPU itu disusun tidak ada satu kalimat pun yang menyimpang dari undang-undang yang ada. Yang kedua, suksesnya ini juga didukung jaminan stabilitas keamanan dari sinergi Polri, TNI, dan BIN. Itu mulai Pak Kapolri sampai Bamtibmas, Kapolsek Bamtibmas, Panglima TNI sampai dan Ramil Babinsa, Kabin sampai BIN di daerah. Bertiga inilah dibantu oleh partai-partai politik semua mengkonsolidasikan diri sehingga sukses mulai pilkada serentak sampai pemilu serentak ini dengan jalan baik. Kemudian Gakumdunya juga jalan antara Bawaslu dengan Kejaksaan Agung sampai Kajarinya, termasuk DKPP yang menerapkan disiplin, melakukan langkah-langkah persidangan yang objektif apabila ada hal-hal yang dilanggar oleh penyelenggara pemilihan umum. Hasilnya jelas bahwa partisipasi tadi sudah mencapai 82% itu berkat prestasi teman-teman sekalian yang ada di KPU. Saya yang mencontohkan mulai pemilu 55 sampai pemilu ini di tahap konsolidasi negara kita ini. Memang 55 tingkat partisipasi cukup tinggi. Tapi dengan segala dinamika yang ada, pileg serentak 5 tahun ini bisa berjalan dengan baik. Perlu dicatat bahwa kehidupan Mas Arief dengan seluruh anggota KPU pusat itu hidupnya hampir 5 tahun untuk ngurusi pemilu ini. Bersama saya Kemendagri juga sama, hampir 3 tahun urusan undang-undang rapat dengan DPR. Sampai PKPU pun juga dibahas dengan DPR.
Jadi Pak Arief, saya mungkin satu-satunya menteri yang sampai 5 tahun besok mau selesai ini tidak pernah berkunjung ke luar negeri. Meninggalkan 1 hari pun takut kalau ada masalah-masalah yang ada. Harus diingat bahwa Kemendagri itu bukan seperti Depdagri zaman dulu. Kita punya struktur sampai tingkat desa. 1, pemerintah itu 1. Tetapi Kemendagri itu adalah sekarang berbentuk sebagai kementerian regulasi. Memang ada pembinaan dan ada fungsi-fungsi yang diterapkan, khususnya yang menyangkut anggaran, yang menyangkut keterpilihan pejabat daerah misalnya. Tapi secara prinsip seluruh kabupaten kota 5 tahun kemarin itu melaksanakan dengan baik. Kami juga sudah minta bantuan pada Barreskrim Polri, Kejaksaan Agung, juga ikut menekan kalau memang ada anggaran KPU yang dipersulit, diperhambat oleh teman-teman DPRD yang ada di daerah. Itu berkat bantuan Polri dan Kejaksaan. Untuk Pilkada serentak 270, Dirjen Keuangan daerah kami dan ODA kami sudah memanggil seluruh daerah di 270. Secara prinsip anggarannya cukup tercukupi. Prinsip. Karena saya masih punya wewenang untuk memarap setiap RAPBD atau perubahan APBD baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Masih ada beberapa daerah yang belum ada titik temu antara teman-teman KPUD di daerah dengan Pemda. Mohon terus didekati, terus disinkronkan, semoga ada kebutuhan-kebutuhan yang sudah bisa dicapai, dimulai dengan tahapan-tahapan sedikit perubahan untuk tahun anggaran di akhir 2019 ini. Bapak sekalian, identifikasi permasalahan pelaksanaan pemilu serentak memang masalah logistik pemilu. Dukungan pemerintah lewat Kementerian Keuangan, kemudian ada tadi sudah mulai penghematan dari KPU, netralitas ASN masih ada, kemudian perkara perselisihan hasil pemilu. Dan untuk Pileg Pilpres ini rekor, yang biasanya Papua Barat, Madura, atau Sulawesi atau Aceh ada masalah, ini tidak ada masalah. Ini berkat keseriusan teman-teman sekalian yang ada di semua daerah. Yang kedua, pelaksanaan pemilu serentak kemarin sedikit evaluasi secara umum situasi dan kondisi stabilitas nasional pasca pemungutan suara tanggal 17 April 2019 kondusif, dijamin oleh TNI dan Polri, dan proses penyelesaian sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi juga berjalan dengan tertib dan konstitusional. Untuk persiapan Pilkada 2020, ada identifikasi penghitungan dan rekapitulasi yang tidak kami bacakan. Memang jangka waktu pelaksanaan penghitungan dan rekapitulasinya harus disesuaikan dengan baik, manajemennya dengan baik. Kemudian rekapitulasi suara di PPK juga saya kira harus ditertibkan dengan baik. Posisi strategis Pilkada serentak 2020 itu hanya ingin membangun sistem pemerintahan presidensial, membangun pola hubungan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah harus semakin efektif, semakin efisien, mempercepat proses reformasi birokrasi, dan dalam upaya untuk perkuatan otonomi daerah. Kepala daerah memang bisa dipilih oleh satu partai atau gabungan partai politik yang mencalonkan atau independen. Tetapi harus diingat bahwa kepala daerah dipilih langsung semata-mata untuk memilih pemimpin yang amanah, pemimpin yang memang benar-benar dia dipilih oleh masyarakat yang menggunakan hak politik dan hak pemilihnya.
Posisi strategis pilkada serentak dari kacamata Kemendagri bahwa pilkada adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, pilkada serentak merupakan tanggung jawab seluruh komponen pusat, pemerintah daerah, sehingga masyarakat dapat menggunakan hak pilih serta mendapatkan info komprehensif atas tahapan, profil, figur, serta kapasitas dari pasangan calon. Jadi calon kalau ada masalah, itu bukan salahnya KPU. KPU hanya menyelenggarakan sesuai aturan yang ada. Kalau sampai ada kesalahan, kayak di Kudus kemarin misalnya, kan bukan salah KPU. Dia pernah ada sanksi hukum di satu kota, dia ikut pilkada lagi setelah keluar dari penjara, terpilih kembali, setelah jadi ditahan lagi. Itu bukan salah KPU. Ya, salah yang milih. Kenapa yang milih juga memilih kembali itu? Kemudian tolok ukur suksesnya pilkada adalah terjaganya aspek stabilitas nasional. Ini yang tadi dijamin oleh TNI Polri bersinergi, oleh Telahan BIN, oleh semua komponen, semua partai politik punya komitmen yang sama, walaupun dengan segala dinamika politik yang saya kira hingar-bingar tadi sudah disampaikan oleh Saudara Ketua KPU. Meningkatnya partisipasi pemilih jelas, serta memperkuat proses persiapan untuk memperoleh kepala daerah atau wakil kepala daerah yang berintegritas, yang amanah dalam rangka mempercepat proses pemerataan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kemendagri memberikan dukungan data kependudukan sementara untuk Pilkada serentak 2020. Nanti proses masaknya kami serahkan penuh kepada KPU. Di samping itu juga ada usulan untuk rancangan terkait dengan masalah-masalah yang nanti akan dibahas dengan yang terhormat anggota DPR terpilih yang tanggal 1 akan dilantik, mungkin ada revisi baik Undang-Undang Pilkada, sebagaimana Bawaslu juga ada keserasian juga antara KPU yang ada. Dalam upaya untuk menyempurnakan, masih banyak hal-hal yang harus kita evaluasi untuk persiapan Pilkada serentak memasuki Pileg dan Pilpres di tahun 2024 yang akan datang. Apakah benar kampanye harus 8 bulan? Saya kira 1 bulan pun cukup kalau buat kampanye Pileg dan Pilpres. Yang kedua, apakah pemilu serentak itu memilih anggota DPRD 2, 1 DPR RI, DPD, Presiden dan Wapres harus hari, jam, tanggal yang sama? Karena keserentakan kalau menurut pandangan berbagai pihak, sebagaimana keputusan MK juga tidak bisa harus pada 1 jam, hari, tanggal yang sama. Mungkin nanti akan ada beberapa pembahasan diskusi antara DPR, pemerintah, antara kepolisian, TNI, antara KPU, Bawaslu, DKPP, dan semua elemen-elemen demokrasi yang ada. Data pemilih potensial Pilkada DP4 sementara yang nanti akan kami sampaikan ke KPU itu 107.531.640 jiwa. Ini yang sudah terdata di Dukcapil Kemendagri. Kemudian kebijakan Kemendagri dalam Pilkada serentak. Yang pertama, dukungan penyiapan DP4, optimalisasi perekaman dan pencetakan KTP elektronik, serta antisipasi penerbitan surat keterangan masyarakat yang belum direkam KTP. Jujur, walaupun sudah 92% warga negara kita yang punya eKTP, masih ada sekitar 1 jutaan yang masih bersikukuh mempunyai eKTP ganda. Orangnya sama, tapi masih punya eKTP di 2 sampai di 3 tempat. Coba dicontohkan. Nah ini masih ada 1 juta lebih. Ini yang belum mau proaktif, mana KTP yang nanti akan digunakan, yang dia punya 2, 3, ini ada jumlah 1 juta lebih. Dan perekaman yang belum optimal, mohon maaf, masih ada di Papua,
dan di Papua Barat. Mungkin teman-teman KPU di Papua paham, kalau di Papua satu daerah hanya ada 10 rumah, tapi penduduknya bisa mencapai 3.000 atau 4.000 pemilih. Apa ya, satu rumah ditinggali oleh 1.000 sampai 2.000 pemilih. Ini yang saya kira beberapa hal-hal yang ada, walaupun perekaman itu akan terus berjalan dengan baik. Yang kedua adalah supervisi dan fasilitasi NPHD. Ini Kemendagri sudah membuat tim, hampir tiap hari kita telepon seluruh kepala daerah untuk memastikan anggaran ini tercukupi tepat waktu. Sehingga teman-teman KPU di daerah tidak merasa kesulitan, tidak merasa terganggu dalam rangka melaksanakan tugas-tugas ini. Yang ketiga, memetakan potensi konflik dan cegah dini, mengoptimalkan koordinasi horizontal dan vertikal pada aspek-aspek yang mengganggu. Data Kemendagri pemerintah kami ikut, data daripada yang sudah disusun dengan detail oleh Kepolisian Republik Indonesia, yang sampai detail per daerah, per TPS, permasalahannya apa, kendalanya apa, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, dukungan peningkatan partisipasi pemilih. Misalnya nanti akan ada penetapan hari libur pada saat hari pencoblosan, sosialisasi secara langsung, dan melalui media cetak atau elektronik. Yang kelima, penguatan regulasi, netralitas ASN, koordinasi dengan kantor Menpan RB, BKN dalam rangka menegakkan netralitas ASN. Yang keenam, menyampaikan maklumat himbauan kepada calon kepala daerah agar aktif membangun kehidupan demokrasi, menjaga stabilitas, dan mematuhi regulasi dalam pelaksanaan pilkada. Yang terakhir adalah pelibatan para pihak untuk mereduksi ekses negatif berbagai pelaku-pelaku yang ada. Tahap konsolidasi sekarang sudah mulai pada tahap pelantikan anggota DPRD tingkat 2 dan tingkat 1. Mohon maaf, masih ada kesulitan di beberapa daerah yang partai politiknya mendadak menarik calon anggota DPR. Ini kami sudah koordinasi dengan KPU, sepanjang ada surat dari partai, ada keputusan dari KPU, saya bisa menunda dulu SK pelantikannya. Termasuk juga SK pemilihan pimpinan DPRD. Ini mohon teman-teman KPU dicermati. Ini hadir Pak Pahala dari KPK, tolong Pak dibantu dicermati. Proses demokrasinya baik, memilihnya secara objektif dengan baik, tapi kalau masih ada money politik dalam pemilihan pimpinan DPRD, pemilihan kepala daerah, ya artinya apa ini? Juga tidak bisa menunjukkan sebuah proses konsolidasi sebagaimana yang kita inginkan, membangun sistem pemerintahan yang lebih baik ke depan ini. Langkah stabilitas yang dicapai adalah deteksi dini, pemetaan potensi stabilitas yang mempengaruhi dinamika politik. Ada BIN, ada TNI, ada Intel Kejaksaan, ada Pak Ops Kapolri. Karena kepolisian dan TNI itu lengkap, punya struktur intelijennya, punya struktur operasionalnya, punya struktur penegakan hukumnya, dan punya struktur baharkamnya. Ini saya kira nanti akan didetailkan dengan baik, di samping teman-teman KPU daerah juga punya penyusunan identifikasi berdasarkan pengalaman pilkada yang lalu. Kemudian aspek pendidikan sosial politik budaya kepada elemen masyarakat, pemanfaatan modal sosial dan pendekatan sosiokultural, kemudian penguatan fungsi intelijen dan data info yang akurat, serta meningkatkan komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh adat. Setiap keputusan politik pembangunan di daerah Pemda itu bukan hanya kewenangan gubernur sampai kepala desa, kepala kelurahan, sampai RT dan RW. Tapi di situ ada kepolisian, ada Kapolda sampai Kapolsek, Bamtipmas, ada Panglima Kodam sampai Koramil, ada Kajati sampai Kajari,
ada kabinda juga jalan dengan baik. Kemudian ada elemen-elemen demokrasi, ada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat yang saya kira ini harus bisa diajak bersama-sama dalam upaya untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi yang lebih aman, lebih stabil yang ada. Yang terakhir adalah dukungan peningkatan partisipasi pemilih. Ini yang pemerintah concern bahwa sosialisasi teknis pemilihan oleh SKPD terkait, tolong nanti bisa dibimbing oleh teman-teman KPU di daerah dan Bawaslu. Pemerintah daerah juga melaksanakan pilkada melalui SKPD yang wajib menyelaraskan kebijakan dengan pemerintah pusat, menentukan hari libur kepada masyarakat pada saat pemungutan suara dengan menentukan tanggal dan bulan pelaksanaan pemungutan suara agar pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik. Yang ketiga, memberikan pemahaman kepada pemilih untuk peduli dan berpartisipasi pada pelaksanaan pilkada serentak agar masyarakat bisa mendapatkan iklim yang kondusif pada saat pesta rakyat di beberapa daerah yang akan datang. Yang terakhir adalah mensosialisasikan pentingnya pilkada melalui media cetak elektronik dan sebagai penentu bagi tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu. Mungkin ini beberapa poin-poin harapan pada pertemuan akbar KPU pada hari ini. Saya yakin teman-teman sekalian punya pengalaman, sudah secara profesional, tolong terus melakukan pendekatan dengan pemerintah daerah, baik tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota, sampai tingkat kelurahan dan desa. Panduan-panduan instruksi sudah kami persiapkan dengan baik, monitoring kami juga sudah persiapkan dengan baik, mudah-mudahan anggaran cukup tercukupi, dan kami juga meminta pada Pemda untuk anggaran buat kepolisian, buat TNI, dan buat elemen-elemen yang lain juga cukup tercukupi. Karena ini sebagai bagian daripada proses konsolidasi yang harus kita lakukan selama 5 tahunan ini dalam kerangka untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial yang semakin efektif. Saya kira ini sambutan singkat kami. Terima kasih pada Ketua KPU, pada teman-teman sekalian. Selamat bertugas, selamat berjuang untuk negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Pemerintah dan partai politik sudah menyerahkan hak mandatnya kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu yang berhasil dan sukses di-backup oleh TNI dan Polri dan BIN dalam rangka menjaga stabilitas nasional dan stabilitas daerah. Saya juga minta kepada KPK untuk Korsugap KPK juga ikut membantu memonitoring pelaksanaan pilkada di daerah agar bisa menghasilkan kepala daerah yang amanah, yang bisa dipertanggungjawabkan. Sekian, terima kasih. Kita punya tanggung jawab yang sama. Agama saya mengatakan setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin kelak akan dimintai pertanggungjawaban kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Mari sekecil apapun yang kita perbuat harus mampu kita pertanggungjawabkan pada lembaga KPU, Bawaslu, DKPP, Kepolisian, TNI, BIN, Kementerian Dalam Negeri, sampai pemerintah daerah, dan nanti kepada para calon-calon kepala daerah, anggota DPR, DPRD, dan Presiden dan Wapres terpilih. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang mungkin kurang berkenan. Selamat berjuang teman-teman untuk mensukseskan konsolidasi demokrasi kita yang kedua ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Santi 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 Om. Shalom, salam kebajikan. Terima kasih.